Saya tentu tidak bisa menyoroti perkara sedang berjalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau Anda berani yaitu menyimpang bagi saya karena itu Anda saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat nggak boleh. Ini peradilan sesat. Kalau akademisi di kampus tidak saya boleh. mengatakan ini pertanggung jawab saya mengatakan peradilan sesat. Yang tiga-tiganya enggak. Tunggu, saya tidak mau betul atau salah ya. Iya. Tapi saya mengatakan wajar. Saya dengan kalimat wajar. Wajar apa? Wajar dihukum 4,5 tahun. Ya wajar. Nah itu nggak apa-apa, pendapat kita hormati. Tapi bagi saya tiga kenapa wajar? Nggak wajar. Tanya dulu kenapa wajar. Gitu. Wajar kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan ya guys. Amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja kali ini kita melihat perdebatan antara Prof Gayus Lumbun dengan Bung Refli Harun. Ya, perdebatan ini terjadi sangat sengit ya guys. Makanya saya ingin mereactionnya ya. Dan ujung-ujungnya nanti terlihat lucu ya, dimana kita melihat seorang dokter menggurui seorang profesor ya guys. Namun kita ikuti dulu alur cerita debatnya ya. Sebelumnya itu Prof Gayus menjelaskan ada 3 unsur hakim itu memutuskan suatu perkara ya. Lebih ringkasnya 3 faktor itu adalah berdasarkan logika, hati, dan hukum ya. Maka dari itu Bung Refli untuk meminta penjelasannya Prof Gayus mengenai kasus Tom Lembong dengan 3 faktor yang dijelaskan Prof Gayus sebelumnya. Akan tetapi Prof Gayus sepertinya enggan untuk berkomentar ya. Namun Bung Refli dengan tegas mengatakan peradilan yang dijalani kejaksaan terhadap Tom Lembong itu adalah peradilan sesat. Ya, kita lihat videonya berikut ini ya guys. Ini mohon maaf Ros. Berdasarkan logika, hati, dan hukum Prof Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti perkara sedang berjalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau Anda berani yaitu menyimpang bagi saya karena itu Anda tidak. Saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat, saya mengatakan ini peradilan sesat. Saya bertanggung jawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Boleh. Ini peradilan sesat. Kalau akademisi di kampus tidak saya boleh. mengatakan ini pertanggung jawab saya mengatakan peradilan sesat. Itulah sebabnya Presiden mengeluarkan abolisi. Karena abolisi itu menghapus segala tindak pidana yang ada. Ya, nggak boleh berpendapat ya guys. Kalau sebagai akademisi itu tidak boleh berpendapat terhadap perkara yang sedang berlangsung. Itu menurut Prof Gayus ya guys. Kita catat ya. Itu menurutnya di awal tidak boleh berpendapat. Beda dengan sama amnesti. Amnesti dianggap salah. Jadi gini Prof, yang namanya Tom Lembong, kalau dia dikasih amnesti menolak dia. Karena amnesti itu artinya dia salah dan diampuni. Ya, namun di tengah-tengah perdebatan, agar perdebatannya berjalan ke depan, tidak memutar lagi ke belakang, hostnya sedikit meluruskan. Ini Anda ingin kembali ke penjelasan Prof Gayus mestinya ketika tahu dakwaan yang nggak jelas, vonis hakim juga tidak memberikan rasa keadilan. Prof Gayus tadi mengatakan mestinya ditolak aja abolisi ya. Tapi kalau amnesti yang ditolak, kalau abolisi... Iya dong, beda. Abolisi itu menghilangkan segala proses. Jadi gini. Sebentar. Kenapa Anda bersikeras bahwa ini peradilan sesat? Ya sesat. Karena tidak jelas kasusnya, tidak jelas kerugian negaranya, tidak jelas mens reanya, tidak jelas kemudian pelanggaran hukum pidananya. Itulah. Kalau nggak jelas semua, lalu Anda menghukum pakai apa? Makanya saya katakan tadi Anda. 4,5 tahun itu kan pendapat seorang Dr. Refli Harun, bukan Profesor Gayus. Saya kan tanya 4,5 tahun itu menurut Anda masuk akal nggak? Ya hakim berhak, bukan masuk akal apa tidak akal, ini sulit. Anda kan mengatakan tadi logic thinking, hati, keadilan, sama hukumnya. Nah saya katakan 3 elemen itu coba diterapkan dengan kasus ini. Logis nggak? Adil nggak? Sesuai dengan hukum nggak? Kalau saya bilang 3-tiganya enggak. Tunggu, saya tidak mau betul atau salah ya. Iya. Tapi saya mengatakan wajar. Saya dengan kalimat wajar. Wajar apa? Wajar dihukum 4,5 tahun. Ya wajar. Nah itu nggak apa-apa, pendapat kita hormati. Tapi bagi saya 3 level wajar? Itu nggak wajar. Tanya dulu kenapa wajar. Ya itu ya guys. Akhirnya Prof Gayus juga berpendapat ya. Padahal di awal dia mengatakan tidak pantas untuk berpendapat terhadap kasus yang sedang berlangsung, begitu ya guys. Dan ujung-ujungnya dia juga berpendapat bahwa menurutnya wajar jika Pak Tom Lembong itu mendapat vonis 4,5 tahun penjara. Ya, dari sini saja kita sudah melihat
inkonsistensinya Pak Gayus ya guys. Ya kita lanjut lagi lihat videonya ya. Ini perdebatannya sudah mulai sengit sekali ini guys. Wajar kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan bahwa dalam kasus ini telah disepakati tidak impor gula bulan Mei tahun 2016. Prof baca nggak? Yang namanya rapat koordinasi itu ada yang menyetujui, tidak menyetujui. Jadi yang namanya rapat itu bukan sekali. Kita kan tunggu. Dan terakhir, Itu jangan kita bahas lagi iya. sekarang karena itu sudah lewat. Intinya sekarang sudah dapat abolisi. Iya. Tetapi hakim kemudian dilaporkan. Pertanyaan awal saya buat seorang mantan hakim agung, ini cukup adil juga nggak ketika dakwaannya sendiri sudah sangat tidak adil, kemudian berubah-berubah, tetapi kesalahan itu hanya ditimpakan pada majelis hakim. Sementara Prof Gayus mengatakan harusnya ini semua satu paket. Kalau perilaku hakim, perilaku jaksa, perilaku advokatnya itu masih bisa diadukan dan diusut ketiga-tiganya. Tetapi ketika itu masuk materi nggak bisa? Tidak bisa karena dihentikan. Kalau nggak mau dihentikan ya tolak saja abolisinya. Maka berjalan. itu Prof, bodoh sekali kalau tolak abolisi. Abolisi itu adalah pengakuan negara, Presiden Prabowo, bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Oh tidak. Oh no. Ini saya sangat keberatan. Abolisi itu beda sama amnesti. Saya sangat tahu. Saya sangat tahu. Iya, abolisi itu adalah menghilangkan segala proses. Sekarang saya tanya, apakah kemudian dengan abolisi ini Tom Lembong pernah melakukan tindak pidana atau tidak? Tidak. Kata Hapus siapa? semuanya. Kata Anda. Oh iya, kan hakim mengatakan ada kerugian negara. Loh, ada bukan, tidak Prof. mentaati. Itu nanti diterapkan karena misalnya apakah dia qualify untuk jadi menteri atau enggak? Karena Ya bagaimana guys dengan perdebatan tadi. Saya sebagai penikmat politik atau pengamat politik yang kacang-kacangan, saya justru terhibur sekali ya dengan perdebatan semacam ini ya guys. Perdebatannya itu dua arah ya. Dan titik klimaksnya ini adalah video berikutnya ini guys. Dimana kita melihat kelucuan terjadi ya. Dimana seorang profesor itu terlihat seperti diajari seorang doktor. Ini dia guys. gini, ada satu aturan, kalau seandainya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, Anda nggak bisa menjadi pejabat negara tertentu. Tapi untuk Tom Lembong, ketika dia diabolisi, dia clear. Dia ada tidak lagi pernah kasusnya. terlibat dalam tindak Itu, pidana Prof. apapun. Tapi kalau amnesti Ini saya masih bantah ini. Clear kembali utuh sebagai kehormatan dia dimiliki mesti kasusnya melalui dianggap tidak ada. dihentikan. Iya, dianggap tidak ada. Prof harus bedakan dengan deponering. Kalau deponering set aside, dikesampingkan. Dihilangkan, dihapuskan sama dikesampingkan beda. Kalau dihapuskan tuh barangnya nggak ada. Kalau dikesampingkan barangnya ada, tetapi demi kepentingan umum. Saya jelaskan ya. Ini. Maka gantian. Kalau amnesti Ya, begitu. oke. Silakan. Gantian saya bilang kalau itu dihentikan memang proses hukumnya dihentikan. Ya. Tetapi mengembalikan harkat martabat belum. Kenapa? Karena dari 5 unsur tadi kan hak presiden prerogatif kan termasuk rehabilitasi. Ini masih diproses. Saya berbeda pendapat. Jadi rehabilitasi itu, Prof, kalau sudah inkrah. Oh, Contoh tidak. ya. Contoh, misalnya. Itu kalau gerasi Contoh. betul. Iya. Hanya gerasi. Enggak. Oke. Inkrah. Contoh misalnya. Ini Sagana Nenggolan. Dihukum berdasarkan hukum yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional. Diincar karena berpendapat. Dia tercatat sebagai ex-narapidana sampai sekarang. Tidak qualify untuk jadi menteri dan pejabat lainnya yang memang mengharuskan syarat itu. Nah, Presiden Prabowo bisa memberikan rehabilitasi terhadap orang-orang seperti itu. Karena Jumur Syahganda Hidayat, sudah divonis, Syahganda, sudah iya. Gitu. Itu Anda betul. Oleh karena itu Tom Lembong belum mendapatkan rehabilitasi. Beda. Kalau Tom Lembong, pendapat saya mengatakan enggak. Dia dihapuskan. Bagaimana Anda mau direhabilitasi terhadap kasus yang tidak ada lagi? Dihapuskan proses hukumnya, Mas. Proses hukumnya dihapus. Proses hukum itulah yang menentukan orang bersalah atau tidak. Oh, nah, itu orang belum. kemudian direhabilitasi atau itu tidak. dihapuskan supaya tidak ada itu yang menggoncangkan semua negara. Kita merehabilitasi terhadap suatu hal. Karena Anda narapidana, maka Anda direhabilitasi. Karena Anda dianggap salah, Anda direhabilitasi. Lah ini dihapuskan semua, ngapain lagi Ini kan direhabilitasi? sudah proses hukum, ada putusan. Sekarang saya tanya, Prof. Jadi bersalah putusan Tom Lembong hukumnya. bisa nggak jadi menteri? Siapa? Dengan adanya abolisi ini, bisa nggak jadi menteri dia? Saya berpedoman kepada rehabilitasi. Kalau dia belum direhabilitasi, dia belum layak. Bagaimana mungkin? Baiklah. Orang dia sudah dihapuskan Tidak semua. apa-apa. Intinya sekarang sebenarnya Ya bagaimana guys
pendapat teman-teman soal perdebatan antara Bung Repli dengan Prof Gayus ini guys. Kalau menurut saya bukan soal ilmu ya, tapi soal kebenaran ya guys. Kalau kita membela kebenaran, maka kita itu bisa bisa lantang ya, atau bisa tegas untuk mengatakan sesuatu hal, tidak berbelit-belit. Seperti tadi misalnya, pertama-tama Bung Gayus mengatakan tidak boleh berpendapat, kemudian dia juga berpendapat begitu guys. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Itu saja video kita kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.